Haleluya. Shalom, selamat malam, selamat dan bersyukur kepada Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, seri firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Mari kita merenungkan, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih mengangkat tangan kita semua karena berkat Tuhan. Kalau kita masih dapat mendengar itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih dapat melihat dengan baik itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan. Kalau kita masih dapat berbicara itu karena anugerah Tuhan. Nah, semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah semua baik. Kita masih dapat makan minum semua karena anugerah Tuhan. Kita masih dapat bercakap-cakap dengan orang lain semua karena anugerah Tuhan. Nah, dari perenungan kebenaran firman Tuhan ini muncul satu hal yang sederhana yang kita akan belajar. Kuncinya kita bisa mengucap syukur, kita bisa berterima kasih kepada hari-hari yang kita lalui. Walaupun di tengah-tengah COVID-19 yang sedang pandemi hari-hari ini, ada rencana untuk penerapan PSBB lagi di Jakarta. Namun kita percaya ada Tuhan yang selalu ada. Tuhan menyertai kita di lembah kelampun. Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan daripada semuanya itu, jangan sampai banyak hal yang membuat kita jadi lemah. Di dalam Amsal pasal yang keempat, kebenaran firman Tuhan kita belajar pada kesempatan ini. Yang di dalam Amsal pasal yang di dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini kita belajar betapa pentingnya kita harus menjaga akan hati kita, menjaga akan apa yang ada yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai hati kita tidak jaga dengan baik, menyebabkan kita ini mudah marah-marah, mudah kecewa. Nah, kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, kuncinya untuk kita bisa melihat, mengucap syukur, kuncinya untuk kita dapat berterima kasih kepada Tuhan, kuncinya untuk kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kita harus pertama sekali kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Karena Amsal penulis hebat dalam kebenaran firman Tuhan. Raja Salomo menuliskan, karena dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Dari hati, saudara, kita bisa menilai seseorang. Dari perkataannya kita bisa menilai orang ini hidup dalam kepahitan atau kekecewaan. Kita bisa menilai. Nah, biasanya orang hidup dalam kepahitan, dalam kekecewaan, perkataannya kacau, sembrono, saudara. Bahkan perkataannya menyakitkan, mengecewakan, melemahkan. Kenapa? Hatinya pahit, saudara. Hatinya tidak dekat dengan Tuhan. Hatinya tidak ada kebenaran firman, sehingga perkataannya menyakitkan, bahkan menyusahkan banyak orang. Sehingga Amsal di sini katakan, jagalah perkataanmu. Kenapa? Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari hati yang pahit dapat kita mengungkapkan perkataan-perkataan yang dapat mengecewakan. Tetapi dari hati yang selalu dekat kepada Tuhan, perkataan-perkataan kita, perkataan yang baik. Penting sekali kita menjaga akan hati kita. Dalam kehidupan manusia di bumi ini butuh sekali kita menjaga hati kita, agar jangan sampai perkataan-perkataan yang mengecewakan, perkataan yang melemahkan, perkataan yang membuat orang bisa pahit, perkataan yang membuat orang bisa kecewa dan sebagainya. Jangan sampai perkataan-perkataan sedemikian itu tertanam di hati kita, saudara. Jadi kita perlu menjaga hati kita, sehingga perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang mengecewakan tidak dapat masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita ini, hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini datang kepada kita. Jagalah hatimu, sehingga perkataan-perkataan yang mengecewakan, perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang membuat manusia pada umumnya pahit, bahkan mengalami stres dan bahkan mengalami keputusan-keputusan yang bisa merusak banyak orang. Kita jaga hati kita, sehingga perkataan-perkataan yang melemahkan, mengecewakan tidak dapat menerpa hidup kita, tidak dapat mengendalikan hidup kita. Dan untuk kita menjaga hati kita, maka pertama kita harus belajar
secara pribadi kita harus belajar untuk mengampuni orang yang pernah mengungkapkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati kita. Kita harus belajar mengampuni orang-orang yang mungkin memaki kita, orang yang menyakiti hati kita. Kita harus belajar mengampuni, saudara. Belajar mengampuni, karena itulah kunci kita bisa menjaga hati kita. Kita mengampuni walaupun berat, saudara. Mengampuni orang yang menyakiti hati kita itu memang tidak mudah, tetapi firman Tuhan harus membawa kita belajar mengampuni, saudara, agar hati kita ini tidak dapat dikendalikan oleh hal-hal yang pahit, yang mengecewakan, melemahkan. Yang berikut, yang kedua, untuk kita menjaga hati kita harus mengendalikan hati dan pikiran kita, dan kita arahkan kepada hal-hal yang murni. Firman Tuhan katakan, yang ada dalam pikiran kita ada hal-hal yang mulia, yang suci, yang kudus, yang enak, yang sedap didengar. Biar itu dalam hati kita, dalam hati dan pikiran kita, hal yang mulia, hal yang kudus, yang suci, yang sedap, tentang kebajikan, biar itu menjadi ada dalam hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, untuk kita bisa menjaga hati dan pikiran kita, yang terakhir, kita harus memiliki gaya hidup, ada doa, pujian, dan penyembahan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya dengan luar biasa di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita penting sekali menjaga hati kita penting sekali menjaga hati kita, sehingga berita-berita yang melemahkan tidak mengendalikan hidup kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang perkara yang dahsyat, kita punya Tuhan yang sanggup mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Padang gurun besok Tuhan bisa ubah menjadi kebun bubuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika berada di padang gurun 40 tahun, itu hal yang tidak mudah. Ya, orang begitu banyak, tetapi mereka dipelihara dengan luar biasa. Pada saat malam hari mereka dilindungi oleh tiang api. Pada saat siang hari tiang awan. Pada saat mereka butuh makan, Tuhan kasih makan. Pada saat butuh air, Tuhan kasih air. Saudara, justru di tengah-tengah padang gurun kita akan menyaksikan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Biarlah kebenaran firman membawa kita menjaga hati kita. Haleluya. Amin.